Baik sahabat keluarga muslim, kembali lagi di Bincang Sehat. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai penyakit kronis bersama Dr. Oktama Peggy Haryan. Baik, dan kita sudah tersambung dengan Dr. Oktama, langsung saja kita akan sapa. Assalamualaikum dok. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Dr. Oktama. Baik, sahabat keluarga muslim, kita akan coba kembali untuk menghubungi dokter. Baik, kita sudah terhubung dengan Dr. Oktama. Halo dok. Ya, halo. Iya, baik. Salam kenal Dr. Oktama. Salam kenal kembali, Bang. Baik, ini pertama dok ya hadir bersama kita di Bincang Sehat dok ya. Iya, pertama kalinya. Baik. Iya, selamat bergabung dok dengan kita di Bincang Sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama kita di sini. Dan hari ini kita membahas tentang penyakit kronis nih dok. Nah, seperti informasi yang sudah kita sampaikan tadi nih dok, ini di tengah COVID-19 ini memang anjurannya tadi kalau bisa kita mengurangi ya berkunjung atau pergi ke rumah sakit seperti itu, karena ya mana tentu dokter juga atau orang yang berkunjung, orang yang ada di rumah sakit ini bisa juga terkena yang namanya COVID-19 tanpa ada gejala seperti itu dok ya. Iya. Ya, baik. Kemudian nih dok, sebelum kita akan membahas lebih jauh mengenai ya bagaimana bagi para pasien penderita kronis khususnya dalam menghadapi situasi pandemi ini, saya ingin tahu dulu nih dok mengenai penyakit kronis ini. Sebenarnya penyakit kronis itu apa sih dok? Eh, Kalau untuk penyakit kronis, biasanya kan penyakit yang menahun proses eh, terdapat sakitnya itu cenderung lama, bisa berbulan-bulan, dan juga bisa mengarahnya ke perbulukan, dan konsumsi obatnya bisa terus-menerus. Oke, jadi ini bisa dikatakan berobatnya juga butuh waktu yang lama seperti itu dok ya. Iya, kurang Dan lebih. munculnya penyakit ini juga, apakah ini karena sesuatu yang sudah membutuhkan waktu yang lama juga seperti itu, atau bagaimana dok? Bisa tiba-tiba udah sakit seperti itu atau bagaimana dok? Biasanya membutuhkan proses ya. Hmm, Eh, Bisa berbulan-bulan, seperti oke. kayak contoh kasusnya, Mm-mm. kalau dia untuk diabetes, Iya. kalau dia diabetes itu kan termasuk penyakit kronis. Mm-mm. Jadi Oke. kalau dia penderita diabetes tipe 2, Mm-mm. eh, dia cenderungnya pada usia tua Oke. dan cenderung mengalami pengerusakan organ dengan yang lainnya yang Mm-mm. dalam cenderung waktu yang cukup lama juga. Gitu. Oke, jadi ini mungkin ya kalau misalnya penyebabnya adalah pola hidup yang tidak sehat, ini berarti butuh waktu lama, kebiasaan yang tidak sehat sehingga muncul penyakit-penyakit kronis ini seperti itu dok ya. Iya, kurang Iya. lebih begitu. Oke, kemudian nih dok, apa saja nih dok? Saya ingin tahu penyakit kronis itu apa saja sih dok yang termasuk dalam kategori penyakit kronis seperti itu. Eh, Bisa kita contohkan kalau Mm-mm. untuk penyakit kronis itu salah Iya, satunya bisa satu kanker, iya. terus penyakit-penyakit kardiovaskular Mm-mm. seperti penyakit jantung, hipertensi, atau penyakit-penyakit dengan gangguan endokrin seperti yang Mm-mm. tadi yang saya sebutkan kayak diabetes mellitus, DM tipe 2, Iya. atau dia juga kalau hipertensi bisa mengalami stroke yang Oke. komplikasinya, Mm-mm. dan juga sakit ginjal Oke. dan penyakit yang lain-lainnya. Nah, ini semua penyakit-penyakit yang dokter sampaikan, penyakit kronis ini tentunya penyakit yang termasuk sangat berbahaya dan banyak diderita oleh masyarakat kita, dok ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi dokter sampaikan di awal ini biasanya diderita oleh mereka yang di usia tua. Apakah ini memang hanya diderita mereka yang usia tua juga, dan apakah ada kemungkinan di usia produktif juga bisa terkena penyakit kronis, dok? Kalau untuk usia produktif
biasanya ada juga. Seperti yang dia memang sejak awalnya pola hidupnya tidak sehat, Iya. suka memakan makanan yang cepat saji, Oke. seperti junk food atau apalah gitu. Terus gaya hidup yang suka merokok dan minum minuman yang cepat sehat, yang cepat minuman saset, Iya. nah gitu juga salah satu faktor pencetusnya juga. Dan Oke. tidak hanya pada usia tua, umur yang tua, tapi yang Mm. usia produktif juga bisa terkena. Oke, jadi di usia produktif ini bisa dikatakan usia 20-an sampai 50, Dok ya? Iya, kurang lebih, Mas. Oke, Jadi seperti seperti kan kayak ada orang usia 30 tahun atau 40 tahun Mm-mm. yang sekarang usianya masih muda, Iya. cenderung dia mengalami sakit, ada yang gagal ginjal, Oke. ada juga yang mengalami sakit jantung, gara-gara tadi itu tadi, soft drink dia minum, Iya. terus rokok dia terus pakai, dan lain Oke. sebagainya. Ya, jadi dengan beberapa hal kebiasaan yang dokter sampaikan tadi, ini tidak tertutup kemungkinan bagi mereka yang usia produktif juga bisa terkena yang namanya penyakit kronis ini, Dok ya. Iya, benar sekali. Oke, nah khususnya kita masih membahas dulu untuk para usia produktif nih, Dok. Nah, jenis kronis apa nih yang biasanya pada umumnya mereka derita, Dok? Hmm, Kalau umumnya rata-rata ya, kalau yang sering kita temuin, Iya, paling cenderung sakit diabetes, iya, itu sering. diabetes. Terus sakit jantung, Iya. seperti serangan jantung dan hipertensi, itu juga ada yang terkena. Ataupun kalau dia memang memiliki faktor lainnya seperti obesitas, kegemukan dengan yang lain, kurang dia olahraga, Iya. aktivitas fisik juga kurang, dia bisa juga mengalami komplikasi dari hipertensi seperti dia stroke gitu. Oke, nah seperti diabetes tadi misalnya ini banyak juga di usia 30-an sampai 40-an ini sudah terkena, Dok ya? Ya, benar sekali, Mas. Betul. Oke, itu dia sahabat Gom Muslim beberapa jenis penyakit kronis yang ini bisa diderita oleh kita di usia produktif. Makanya kita memang harus benar juga hati-hati dan waspada dan melaksanakan yang namanya pola hidup sehat, Dok ya. Iya, Baik, kemudian berbicara bagi mereka yang usia tua, ini berarti bisa dikatakan 50 tahun ke atas, Dok ya. iya benar. Oke. Nah, itu penyebabnya apa saja nih, Dok, kira-kira? Kalau untuk yang usia tua ya kan, Iya. itu bisa kita ibaratkan, kan sistem organ itu kan kita nggak ada diktatnya. Jadi satu hari Mm-mm. atau satu orang memiliki ya spare part-nya itu aja terus gitu. Karena dia cenderung kita pakai terus menerus, terus dipakai, kemampuannya pun juga sedikit berkurang. Mm-mm. Misalnya yang dulunya dia menghasilkan insulin dari pankreasnya, normal dia untuk gula darahnya, lama-kelamaan usianya udah menjadi tua, produksi insulinnya juga semakin lama semakin berkurang. Gitu. Atau yang dia awalnya pembuluh darahnya bagus, bisa mengecil, bisa melebar dengan baik, Mm-mm. dengan seiring berjalannya usia, Iya. elastisitas untuk pembuluh darahnya itu tadi sedikit berkurang. Nah, Oke. faktor-faktor seperti itulah yang dapat membuat terjadinya penyakit kronis pada usia tua dan tidak menutup kemungkinan juga terdapat pada usia muda. Oke, apakah ini Dok menunjukkan bahwasanya kebanyakan ya kita itu kalau sudah di usia tua akan terkena penyakit kronis walaupun ya mungkin kita sudah menjalani pola hidup yang bisa dikatakan tidak sehat walaupun mungkin belum dikatakan 100% sehat sekali seperti itu. Apakah ini kemungkinan kita semua akan menderita seperti itu, Dok? Atau bagaimana, Dok? Eh,
kalau kita bayangkan ya, sebenarnya ada yang dia bisa dapat, ada juga yang tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang usia 2 itu pasti dapat dia terkena penyakit kronis, enggak. Jadi kalau dia memang ada riwayat sebelumnya dari genetik, misalnya orang tuanya ada riwayat darah tinggi, atau dia riwayat kanker, Iya. atau dia riwayat gula darah, nah itu merupakan salah satu faktornya, gitu. Oke. Terus kalau dia yang tua ini, kalau dia memang sejak awalnya daya tahan tubuhnya fit, dia tidak memiliki penyakit bawaan penyerta lainnya. Terus gaya lifestyle-nya pun juga bagus. Dia menjaga pola makan, olahraganya teratur. Dia biasanya ya sehat-sehat saja, seperti nenek moyang kita dulu kan. Oke. Banyak kita lihat Iya. mereka Tetap hidupnya sehat dan sehat-sehat kuat, semua. Dok ya. Usianya pun bisa bertahan sampai 60 tahun dan lain sebagainya. Ada pun juga yang 80 tahun. Oke, jadi kalau kita betul-betul menjalankan hidup yang sehat, kemudian tidak ada faktor genetik kita itu terkena penyakit kronis, ini besar kemungkinan di usia tua kita tetap dalam keadaan sehat. Seperti itu, Dok? Iya, kurang lebih gitulah, Mas. Oke. Seenggaknya mengurangi efek-efek yang ditimbulkan pada usia tua. Iya. Baik, kemudian Dok, kalau sejauh ini dokter lihat kalau di Indonesia itu angka untuk masyarakat yang menderita penyakit kronis itu setinggi apa, Dok? Sebanyak berapa, Dok? Lumayan banyak ya kalau angkanya. Mungkin Iya. kalau angka pastinya saya nggak terlalu begitu hafal dan mencari tadi. Iya. Eh, Baik, tapi ini di tempat dokter sendiri ya, di tempat dokter sendiri di Medan ini. Nah, ini dokter bagi mereka yang datang berobat ke dokter, ini banyak nggak dokter dapati mereka adalah menderita penyakit kronis dan di usia tua seperti itu? oh, lumayan banyak juga itu, Bang. Oke. Kurang lebih ya seenggaknya setiap pasien berobat pasti ada lah 1 atau 2 orang yang dia memang usianya tua, dia memiliki riwayat sakit bawaan seperti itu. Gitu. Oke. Baik, kemudian nih Dok, secara umum untuk penyebabnya tadi ini baik dia untuk mereka yang di usia tua bisa terkena penyakit kronis, bagi mereka yang usia produktif seperti itu. Nih penyebabnya secara umum apa saja nih Dok? Yang pertama ya, kalau penyebabnya satu tadi seperti soft drink. Kalau dia sering suka meminum minuman kaleng, minuman saset, yang cepat, yang dia memang kadar gasnya tinggi dengan yang lain, itu merupakan salah satu faktornya. Jadi banyak pasien-pasien kita yang di rumah sakit dengan yang lainnya, yang usianya pun muda, dia terindikasi untuk melakukan cuci darah. Salah satunya faktornya tadi itu. Terus yang kedua juga, seperti yang saya bilang tadi, gaya hidup yang tidak sehat, yang dia konsumsi makanan-makanan cepat saji, yang dia menciptakan faktor obesitas dan kegemukan, itu cenderung nanti pasiennya nanti mengalami dislipidemi, tingkat kolesterolnya meningkat, terus tekanan darahnya juga bisa meningkat, ataupun juga cenderung gula darahnya juga terganggu gitu. Jadi faktor-faktor seperti itu dan ditunjang dengan kegiatannya seperti yang sekarang ini ya, apalagi pada saat pandemi kan stay at home. Jadi kegiatan fisiknya pun juga kurang. Jadi cenderung banyak pasien biasanya mengalami kurangnya aktivitas fisik, aktivitas fisik terbatasi, dan dia bisa juga mendapatkan salah satu faktornya yang menjadi kegemukan. Oke, jadi memang itu dia beberapa faktor secara umum dari pola hidup tadi Dok ya.
kemudian Iya, kurang aktivitas, kemudian malas berolahraga. Nah, ini merupakan faktor-faktor umum yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit kronis, Dok ya. Nah, iya. sebelum kita lanjutkan, Dok, ini kita jeda terlebih dahulu. Namun ini saya ada satu pernyataan nih, Dok. Nah, nanti Mhm. dokter akan jawab setelah jeda nih. Ya, pernyataan ini menjadi pertanyaan, Dok ya. Oke. Nah, ini benarkah salah satu penyebab nih, Dok ya, penyakit kronis banyak diderita masyarakat karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi mengandung karbohidrat, gula seperti misalnya beras, kemudian eh, tepung dan manis-manis seperti itu, Dok. Nah, ini kita tahan terlebih dahulu, Dok. Setelah jeda dokter akan jawab. Sahabat Gomslim jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.